Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsa Alifa. Nama saya Muhammad Iqbal Mapiase. Kami dari kelas 05 SAKP 006. Di sini kami akan menjelaskan tentang sifat dasar akuntansi. Yang pertama itu ada sifat dasar atau prinsip yang mendasari akuntansi, yang merupakan konsep yang harus diyakini kebenarannya. Sebagai dasar dari ilmu akuntansi itu dibangun. Nah, prinsip dasar akuntansi ini berguna sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan yang baik nih dan mudah dibaca serta menjadi keterbatasan sekaligus kekuatan informasi. Gitu Kak Iqbal. Oh iya Kak, dalam APB Statement nomor 4 itu dijelaskan kan ya beberapa sifat dan elemen dasar dari akuntansi keuangan. Ada apa aja sih Kak? Nah, dalam APB Statement nomor 4 itu dijelaskan bahwa sifat dasar akuntansi itu adalah yang pertama, accounting entity atau organisasi. Yang kedua, going concern, kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, time period atau periode akuntansi. Yang keempat, measurement atau pengukuran. Yang kelima, monetary unit atau pengukuran dalam bentuk uang. Yang keenam, ada accrual. Yang ketujuh, exchange price atau nilai tukar. Yang kedelapan, approximation atau penaksiran. Yang kesembilan ada judgment atau pertimbangan. Yang kesepuluh ada general purpose, yaitu tujuan umum. Yang ke-11 adalah interrelated statement atau keterkaitan antar laporan. Yang ke-12 substance over form, substansi mengungguli bentuk. Dan yang terakhir itu materiality atau nilai yang cukup penting. Wah, ternyata banyak juga ya Kak dari APB Statement nomor 4 ini. Lumayan banyak. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Kak, sifat yang terkandung dalam akuntansi keuangan itu apa aja sih Kak? Wah, tentunya ada cukup lumayan banyak nih Kak. Ada 7 bentuk sifat yang terkandung dalam akuntansi keuangan ini. Nah, yang pertama itu ada laporan historis. Nah, yaitu laporan keuangan yang mencatat informasi yang sudah terjadi dan dapat diprediksi masa depan mengenai keadaan sebuah perusahaan. Nah, yang kedua itu ada clarification atau yaitu laporan keuangan diklarifikasi sesuai dengan sifat dasar akuntansi agar memudahkan para pemakainya. Nah, yang ketiga itu ada summarization, yaitu transaksi yang sama akan dikelompokkan agar lebih mudah untuk dianalisis. Yang keempat ada measurement basis, yaitu pengukuran yang digunakan dalam akuntansi seperti pengukuran harga pokok dan harga pasar. Yang kelima ada verifiability, yaitu setiap informasi dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah. Nah, yang keenam itu ada konservatisme, yaitu kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian dan resiko dalam bisnis. Nah, Kak Iqbal, tadi kan kita sedang menjelaskan sifat dasar dari akuntansi itu tersendiri. Nah, aku mau nanya deh, dari fungsi akuntansi itu apa sih Kak? Nah, fungsi akuntansi itu kan pasif, tidak memihak pada siapapun dan hanya mampu memberikan informasi sesuai objek yang dilakukan perusahaan yang mempengaruhi kekayaan, utang, modal, hasil dan biaya. Dalam akuntansi dikenal behavioral accounting yang mempelajari dampak informasi akuntansi kepada perilaku pihak lain termasuk dalam bidang auditing. Nah, fungsi yang pertama itu pengendalian kebijakan keuangan dan pembentukan perencanaan. Yang kedua, penyusunan anggaran. Yang ketiga, pengendalian biaya. Yang keempat, evaluasi kinerja karyawan. Dan yang terakhir atau yang kelima, pencegahan kesalahan dan kecurangan fraud. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin tentang fungsi akuntansi nih Kak. Lalu sekarang saya mau nanya dong, siklus akuntansi itu ada apa aja sih? Wah, tentu banyak banget ya Kak siklus akuntansi ini. Yang pertama kita dari transaksi terlebih dahulu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan jurnal umum atau jurnal khusus. Yang ketiga itu ada buku besar dan buku besar pembantu utang atau piutang. Nah, yang keempat itu neraca saldo. Kelima, jurnal penyesuaian. Keenam, neraca saldo yang disesuaikan dan kertas kerja. Kemudian yang ketujuh ada laporan keuangan. Yang ke-8 ada jurnal penutup. Yang ke-9 ada saldo setelah penutup. Yang ke-10 ada balik. Dan yang terakhir ada neraca saldo setelah kembali. Tentu banyak banget ya Kak dari siklus akuntansi ini.
Nah Kak, di dalam akuntansi ini pasti ya banyak banget ya bukti-bukti dari laporan keuangan tersebut. Nah, aku mau nanya, bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan itu seperti apa sih Kak? Nah, bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu corroborative evidence atau dokumen yang sah, termasuk dokumen seperti cek, faktur, kontrak, hasil rapat, konfirmasi, pernyataan, hasil tanya jawab, laporan pengamatan, dan hasil inspeksi. Bukti yang kedua itu underlying accounting data, yaitu catatan dalam bentuk buku-buku, jurnal, neraca lajur, laporan keuangan, dan lain-lain yang dijadikan sebagai tempat mencatat transaksi sampai penyajian laporan keuangan. Aku mau nanya nih Kak, gimana sih cara perusahaan dalam menggunakan jurnalnya itu? Nah, perusahaan itu dalam menggunakan jurnal itu ada dua cara nih Kak. Yang pertama, perusahaan hanya memiliki satu jurnal pada sistem ini dan semua transaksi itu dimasukkan ke dalam satu buku jurnal ini saja. Nah, yang kedua, perusahaan menggunakan dua jenis jurnal, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, Kak, tentu saja nih jurnal ini itu mempunyai fungsi. Nah, fungsinya itu untuk mencatat transaksi yang banyak ditemukan dalam perusahaan, seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, apabila terdapat transaksi di luar khusus ini, maka dapat dibuat jurnal tersendiri nih yang disebut jurnal umum. Gitu sih Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, aku juga mau nanya nih, buku besar itu seperti apa dan bagaimana sih Kak? Nah, buku besar itu tempat untuk menampung seluruh transaksi yang telah diklasifikasikan melalui jurnal. Nah, beberapa klasifikasi perkiraan dalam buku besar itu, yang pertama ada klasifikasi menurut laporan, yaitu perkiraan aktiva, perkiraan utang, perkiraan modal, perkiraan biaya, dan perkiraan pendapatan. Yang kedua, klasifikasi menurut perlakuan jurnal. Itu yang pertama, perkiraan aktiva dan biaya. Apabila nilai perkiraan ini bertambah, maka dibukukan sebelah debit. Jika berkurang, maka dibukukan sebelah kredit. Nah, pada perkiraan utang, modal dan pendapatan, apabila nilai perkiraan ini bertambah, maka dibukukan sebelah kredit, dan jika berkurang, maka dibukukan sebelah debit. Lalu yang ketiga, atau lain-lain atau perkiraan netral, yaitu perkiraan yang hanya digunakan sebagai perkiraan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang buku besar nih Kak. Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya dong, apa sih itu neraca lajur, fungsi dan isinya? Oke, aku akan menjelaskan nih Kak. Neraca lajur itu digunakan untuk memudahkan kita dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, dari isi dari neraca lajur itu, yang pertama ada neraca atau kita bisa sebut dengan trial balance, yaitu neraca yang menggabungkan seluruh perkiraan dengan memasukkan jumlah debit, kredit yang ada di buku besar. Nah, yang kedua, jurnal penyesuaian atau adjustment, yaitu berisi semua jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan posisi setiap perkiraan. Yang ketiga, neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu membuat semua perkiraan yang dimasukkan hanya saldo akhirnya saja. Nah, yang keempat, lajur laba rugi, yaitu semua perkiraan yang mempengaruhi perhitungan laba rugi seperti harta utang modal. Nah, yang terakhir nih Kak, ada lajur neraca, yaitu semua perkiraan neraca seperti pendapatan dan beban. Seperti itu Kak. Wah Kak, tadi udah banyak banget ya Kak yang sudah kita jelasin nih Kak. Dan aku juga banyak banget tanya-tanya sama Kak Iqbal. Nah, tadi kita udah ngejelasin dari sifat dasar akuntansi, jenis-jenis laporan keuangan, fungsinya, dan lain banyak banget yang sudah kita jelasin ya Kak. Nah, semoga dari video kita tersebut ini teman-teman bisa dapat memahami dari sifat dasar akuntansi ini. Oke, mungkin itu aja ya Kak yang bisa kita jelaskan. Sekian dari penjelasan dari kami. Terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa.